Permisi Kak. Iya, tunggu sebentar ya. Iya. Bersama Kak Putri ya? Iya. Iya, silakan masuk Kak. Silakan duduk ya. Wah, gimana nih Kak? Perjalanan Kakak amankah? Dengan siapa kesini kalau boleh tahu? Aman kok Kak. Aku datang ke sini sendirian. Oke. Baik, terima kasih sudah datang ke sini ya Kak ya. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, nyamankah duduk di kursinya atau bagaimana? Aman kok Kak. Nyaman, oke, terima kasih ya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling kita hari ini, di sini saya mau menyampaikan bahwa kita di sini ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan adalah semua cerita yang telah kakak ceritakan itu akan terjaga oleh saya rasanya dan tidak akan dibongkar dan hanya kita berdua saja yang tahu. Nah, masalah itu bakalan cukup berhenti di sini dan tidak akan dibawa keluar, tidak akan ada lagi orang lain yang tahu. Dan juga kita ada asas kesukarelaan, di mana kakak datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Apakah kakak sukarela datang ke sini untuk bercerita kepada saya? Ya, sekarang. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi konseling kita ya. Saya mengucapkan selamat datang kembali dengan Kak Putri. Senang ya kita bisa ketemu kembali. Gimana kabar kakak hari ini? Kabar saya baik. Aku ya lumayan Kak, tapi jujur akhir-akhir ini perasaanku campur aduk banget. Campur aduk ya. Kalau boleh kakak tahu, bisa kamu ceritakan sedikit nggak? Campur aduknya itu seperti apa dan maksudnya itu bagaimana? Rasanya kadang aku kuat, kadang enggak. Aku berusaha menerima semuanya, tapi kalau malam semuanya kayak datang lagi Kak. Kayak aku diserbu perasaan bersalah, kecewa sama marah juga. Baik ya Kak Putri ya. Iya. Kedengarannya banyak banget ya yang kamu rasain pada saat hari ini Kak Putri. Kalau aku bisa tanya, apa yang bikin kamu merasa seperti itu akhir-akhir ini Kak? Kami udah putus karena orang tua aku nggak setuju. Jadi di sini kakak dengar hubungan kalian itu berakhir karena nggak dapat restu dari orang tua gitu ya Kak. Dan kalian beda agama ya? Iya, orang tua aku nggak setuju karena kami beda agama. Katanya nanti bakal ribet banyak masalah kalau lanjut. Padahal aku ngerasa dia tuh orang yang baik banget Kak. Dia selalu jaga aku, bantu aku, dan aku ngerasa dia tulus. Baik, jadi di sini Kak Putri ngerasa udah nemuin seseorang yang benar-benar Kak Putri percaya ya, dan yang begitu sayang. Tetapi di dalam situasi seperti ini malah memisahkan kalian berdua ya Kak ya. Iya, itu yang paling berat. Aku nggak marah sama orang tua aku. Aku ngerti mereka sayang aku, tapi rasanya kayak mereka nggak dengar aku. Mereka cuma lihat perbedaan agama itu, bukan orangnya. Baik, kamu ngerasa nggak dilihat ya, nggak didengar sepenuhnya oleh orang tuamu tentang perasaan yang Kak Putri alami sendiri ya? Iya Kak, seolah-olah perasaanku nggak penting. Mereka cuma bilang cinta itu nggak cukup kalau beda keyakinan. Tapi kenapa rasanya aku justru kehilangan semuanya sekarang? Baik, di sini kakak bisa ngerti ya kenapa di sini kamu merasa kehilangan Kak Putri. Nah,
kamu kehilangan seseorang yang kamu sayangi, dan di saat yang sama juga kamu ngerasa kayak kehilangan pengertian dari orang tua kamu sendiri. Itu pasti sangat berat ya untuk Kak Putri sendiri ya. Berat Kak, berat banget. Kadang aku pengen pergi aja biar nggak perlu milih siapapun, tapi aku juga tahu itu nggak benar. Aku cuma capek. Terima kasih ya kepada Kak Putri yang udah berani cerita jujur dan terbuka kepada kakak ya tentang perasaan yang Kak Putri alami. Baik, di sini Kak Putri nggak perlu harus kuat terus kok. Kita bisa bahas pelan-pelan. Nah, Kakak Putri mau kan kita bahas bareng-bareng ceritanya di sini masalahnya? Iya Kak. Oke, baik kita lanjut. Kalau kamu nyaman, kakak pengen nih tahu sedikit tentang hubungan kalian dulu. Sejak kapan kamu mulai dekat sih sama si pria ini? Kami kenal dari kuliah Kak. Awalnya teman kelompok tugas, lama-lama sering ngobrol dan ternyata nyambung banget. Kami punya pandangan yang mirip soal hidup, tentang saling menghormati. Aku tahu dia beda keyakinan dari awal, tapi waktu itu aku pikir ya udah, toh kami sama-sama dewasa. Baik, jadi di sini kamu dari awal Kak Putri sudah sadar ya kalau kalian itu memiliki perbedaan, tetapi kalian malah tetap memilih jalan bareng karena kalian berdua ngerasa ada nilai-nilai yang sama di antara kalian berdua ya. Iya, aku pikir kalau kami sama-sama menghargai, semuanya bisa dijalani, tapi ternyata realitasnya nggak sesederhana itu. Baik, terkadang ya Kak Putri, cinta memang gak hanya tentang dua orang ya, tetapi tentang hubungannya dan dunia sekitar mereka juga. Iya, dan aku nggak tahu gimana harus ngadepinnya sekarang Kak. Aku masih sayang, tapi aku juga nggak mau melawan orang tua aku. Aku di tengah-tengah. Oke. Jadi kamu di sini lagi berjuang di antara dua hal yang sama-sama penting ya untuk Kak Putri ya, cinta dan keluarga. Iya, dan rasanya kayak apapun yang aku pilih tetap salah. Baik, di sini kakak bisa bayangin ya betapa beratnya itu buat Kak Putri. Tetapi bagus banget nih Kak Putri, kamu datang ke sini artinya kamu mau untuk berproses. Kamu nggak lari, tetapi kamu cari jalan untuk keluar dari masalah ini. Aku pengen ngerti Kak. Aku pengen tahu apa yang harus aku lakuin biar nggak terus ngerasa bersalah. Oke, bagus banget. Kamu udah punya niat itu. Hari ini kita pelan-pelan ya. Kita coba pahami dulu perasaan dan pikiran kamu. Nah, setelah itu nanti kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk berdamai sama diri kamu sendiri, sama orang tua, dan mungkin sama hubungan itu juga. Bagaimana Kak Putri? Aku dapat Iya banget. Kak. Iya Kak. Iya Kak, mau coba. Iya, aku mau coba. Oke, tunggu kakaknya. Oke. Baik Putri, tadi kamu juga sudah sempat bilang ya sama kakak ya, kalau kamu di sini merasa berada di tengah-tengah antara cinta dan keluarga. Nah, kalau boleh kakak tahu nih untuk lebih jauh masalah kamu, seperti apa sih hubungan kamu dengan orang tua kamu selama ini? Aku dekat banget sama mereka Kak, terutama sama ibu dulu. Setiap aku punya masalah, ibu yang pertama tahu. Tapi sejak aku jalin hubungan ini, rasanya berubah. Aku jadi jarang cerita karena tahu ibu nggak akan setuju. Oke,
Baik, jadi ada jarak ya yang mulai terbentuk sejak kamu menjalin hubungan yang beda agama ini ya. Iya, awalnya cuma diam-diam. Aku pikir nanti kalau waktunya pas, aku bisa ngenalin dia ke keluarga aku. Tapi ternyata sebelum sempat ngenalin, ibu udah tahu dari tetangga. Dari situ semuanya pecah. Oh, jadi itu pasti momen yang sangat sulit ya untuk Kak Putri terima ya. Apa yang terjadi pada ibu waktu itu Kak? Ibu nangis, katanya aku bikin malu keluarga. Aku ngerti maksudnya, bukan karena benci, tapi karena takut aku susah nanti. Tapi waktu ibu bilang, kamu harus pilih keluarga atau dia, aku kayak langsung kehilangan pijakan. Baik, rasanya itu pasti seperti dunia berhenti sejenak ya Kak ya. Di saat mendengar ibu kita melontarkan kata-kata itu kepada kita ya. Iya kak, aku cuma bisa diam. Aku sayang ibu, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak cinta sama dia. Aku bingung kenapa sesuatu yang baik bisa jadi serumit ini. Nah, aku kakak di sini bisa dengar jelas ya betapa kamu terjebak di dua hal yang sama-sama Kak Putri cintai. Nah, Kak Putri, kalau kamu bayangkan nih situasi itu sebagai gambar, kira-kira seperti apa bentuknya Kak? Mungkin kayak tali yang ditarik dari dua arah. Aku di tengahnya, kalau aku di salah satu, aku takutnya yang satu lagi putus. Analogi yang sangat benar ya Kak Putri ya. Jadi, sekarang kamu masih ngerasa ditarik dua arah itu ya? Iya, setiap hari, apalagi waktu aku lihat dia masih chat, masih bilang kalau dia mau berjuang, aku pengen percaya, tapi aku juga capek berjuang sendirian. Oke, jadi bagian dari diri kamu yang pengen terus berjuang, tetapi bagian yang lain itu udah lelah dan takut kehilangan keluarga. Iya, tepat banget. Nah, kalau Kak Putri mengizinkan kakak untuk lebih tahu, waktu kamu masih bersama si pria itu, si dia, yang paling kamu hargai atau hubungan itu apa? Dia sabar, Kak. Gak pernah marah, walaupun aku nggak sering nangis. Dia juga selalu ingatin aku buat tetap dekat sama keluarga. Walau dia tahu keluarga aku belum bisa terima dia, dia bahkan pernah bilang, aku nggak mau kamu jauh dari orang tuamu gara-gara aku. Wah, kelihatan banget ya Kak, kalau dia juga punya rasa yang tanggung jawab dan penuh kasih sayang yang sangat besar. Iya, makanya aku makin bingung. Aku tahu dia tulus, tapi ibu nggak mau tahu. Katanya tulus saja nggak cukup kalau keyakinannya beda. Jadi, buat orang tua kamu, keyakinan adalah hal yang gak bisa ditawar ya Kak Putri ya. Tetapi, buat kamu, yang paling penting itu adalah perasaan dan sikap yang saling menghargai. Iya, aku tahu agama penting kak, tapi aku juga ngerasa cinta itu anugerah. Kenapa nggak bisa diterima dua-duanya? Pertanyaan yang sangat dalam ya Kak Putri ya. Terkadang, kita baru bisa memahami nilai-nilai itu setelah melewatinya sendiri. Nah, kalau kakak nih, boleh tanya lagi, apa yang paling kamu takuti kalau kamu terus mempertahankan hubungan yang beda agama ini, Kak? Aku takut kehilangan keluarga. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa mereka. Tapi aku juga takut kehilangan dia, kak. Soalnya aku belum pernah ngerasa secintai ini sebelumnya. Oke, jadi rasa takut kehilangan datang dari dua arah ya, Kak, antara keluarga dan juga dia. Iya, aku merasa bersalah kedua-duanya. Di sini kakak bisa bayangin ya betapa beratnya menanggung dua rasa bersalah itu. Nah, kamu masih bisa terus berkomunikasi sama dia sampai sekarang ya. Iya, tapi udah jarang.
Aku bilang mau fokus dulu ke diriku, tapi dia kadang tetap ngabarin, katanya dia bakal tetap nunggu. Dan gimana kak perasaan kakak pada saat si pria itu berbicara seperti itu kepada kakak? Campur banget kak, ada bagian dari aku yang senang tapi juga sedih. Senang karena dia masih peduli, sedih karena aku tahu gak bisa kasih kesempatan. Baik, jadi meskipun kamu tahu ya hubungan ini belum bisa diteruskan atau dilanjutkan lagi ya kak, tetapi hati kamu masih terikat ya kepada dia ya. Iya kak, kayak belum benar-benar selesai. Nah, itu wajar banget ya kak, kamu merasa seperti itu kak Putri. Terkadang meskipun hubungan sudah berakhir, tetapi perasaan itu tidak bisa berbohong atau nggak bisa langsung berhenti. Yang penting sekarang kita mulai pelan-pelan memahami dulu apa makna semua ini buat kamu, apa makna dibalik semua ini untuk Kak Putri. Iya kak. Nah, kalau Kak Putri mau refleksikan, apa yang paling Kak Putri mau pelajari dari hubungan ini sejauh ini? Aku belajar kalau cinta nggak selalu cukup kak, tapi aku juga belajar kalau mencintai seseorang bisa bikin kita ngerti diri sendiri. Aku jadi tahu aku tipe orang yang rela berjuang, tapi juga mudah menyerahkan diri. Itu pengamatan yang sangat luar biasa ya Kak Putri ya, dan juga yang sangat jujur. Tapi Kak Putri, dan kita kelihatan banget ya kalau kamu di sini punya kesadaran diri yang kuat. Oke. Nah, sekarang di sini Kakak pengen bantu kamu untuk memahami perasaan bersalah itu untuk lebih dalam lagi nantinya, supaya kamu nggak terus menyalahkan diri kamu terus menerus. Dimana kalau di sesi kali ini kita coba buat pelan-pelan menganalisis sisi kamu yang tadi itu Kak Putri. Iya, aku mau kak. Aku capek terus ngerasa salah. Oke, baik Kak Putri. Hari ini kita nggak harus buru-buru ya mau mencari solusi, tetapi di sini kita mau coba pahami dulu makna yang semua Kak Putri alami. Kamu nggak sendirian di situ ya Kak Putri ya. Lalu, makasih kak. Aku udah ngerasa agak ringan sekarang. Sekarang kakak menulis sedikit beberapa catatan untuk kamu ya.
eh, baik Kak Putri, di sisi sebelumnya kan kamu sempat bilang kalau kamu di sini sering merasa bersalah ke dalam dua pihak, yaitu ke orang tua kamu dan juga ke si dia. Nah, di sini kakak pengen bantu nih supaya kamu memahami perasaan itu untuk lebih dalam lagi. Nah, kalau kamu nyaman, kita bisa nih ceritain terakhir kali perasaan bersalah itu yang paling kuat muncul di dalam diri kamu. Waktu malam sebelum kami benar-benar putus, Kak. Dia minta ketemu buat terakhir kali. Aku hampir nggak datang, tapi akhirnya datang juga. Di situ dia cuma bilang, aku ngerti kamu nggak bisa melawan keluarga kamu. Aku nggak akan maksa. Waktu dia bilang itu, aku nangis, Kak. Bukan karena dia marah, tapi karena dia terlalu baik. Aku merasa jahat banget. Jadi yang bikin Kak Putri merasa bersalah bukan karena Kak Putri ingin meninggalkan dia ya, tetap dengan sengaja, tetapi karena dia menerima semuanya dengan cara yang membuat Kak Putri semakin sedih. Iya, aku merasa nggak pantas dicintai sebaik itu, tapi nggak bisa mempertahankannya. Aku juga nggak bisa nyalain orang tua aku. Aku kayak di tengah badai, tapi nggak bisa lari kemana-manapun. Nah, jadi di sini kakak dengar kamu bilang nggak pantas atau nggak layak, dimana kata-kata itu sangat berat ya untuk Kak Putri terima. Kenapa Kak Putri merasa nggak pantas? Apa alasan Kak Putri nggak pantas? Karena aku merasa gagal, Kak. Gagal jadi anak yang bisa bikin orang tua bangga. Gagal juga jadi pasangan yang bisa berjuang. Dua-duanya kecewa. Jadi di dalam pandangan Kak Putri, gagal berarti mengecewakan orang lain yang Kak Putri sayangi, begitu? Aku bisa paham, kamu punya hati yang besar. Iya, aku tahu. Ya, aku tahu. Aku selalu pengen semua. Tapi kadang terlalu ingin membahagiakan semua orang, justru bikin kita kehilangan arah. Iya, aku selalu pengen semua orang bahagia. Iya, aku cuma pengen semua baik-baik aja. Semuanya bahagia. Tapi sekarang malah berantakan. Aku bisa paham ya.
kamu punya hati yang sangat besar, Kak Putri. Tetapi terkadang terlalu ingin membahagiai semua orang justru bikin kita kehilangan arah. Nah, kalau kamu lihat dari sisi yang lain, mungkin bukan kamu yang gagal, mungkin situasinya yang memang tidak terlalu kompleks. Mungkin iya. Baik Putri, di sini kakak bisa paham ya, kamu punya hati yang sangat besar. Tetapi terkadang kamu terlalu ingin membahagiakan semua orang, justru itu membuat kita kehilangan arah. Nah, kalau kamu lihat dari sisi yang lain, mungkin bukan kamu yang gagal. Mungkin situasinya memang terlalu kompleks untuk kamu. Kamu pikir aku nggak salah, Kak? Nah, kakak nggak bilang kamu nggak punya andil deh. Tetapi kakak pikir kamu terlalu keras sama diri sendiri. Kamu berusaha sebaik mungkin di dunia yang berbeda. Dan itu bukan hal yang sangat kecil. Mungkin ya aku cuma pengen semua baik-baik aja. Itu keinginan yang manusiawi sekali ya, Kak Putri. Tetapi sekarang kakak penasaran nih. Waktu kamu bilang kamu merasa kehilangan, yang paling kamu rindukan dari hubungan itu apa sih? Aku rindu caranya bikin aku tenang. Dia nggak banyak ngomong, tapi selalu ada. Waktu aku stres kuliah, dia nggak pernah kasih nasihat panjang, cuma bilang istirahat dulu, nanti baru lanjut. Hal-hal kecil kayak gitu yang sekarang aku kangenin. Oke, jadi kamu kehilangan rasa aman yang kamu rasain waktu bersama dia ya? Iya Kak, tapi aku juga sadar rasa aman itu sekarang udah nggak bisa aku dapetin dari dia lagi. Itu yang nyakitin. Terkadang ya, kehilangan seseorang bukan cuma kehilangan orangnya, tetapi kita juga kehilangan versi diri kita yang kita rasain saat bersama dengan dia. Versi diri yang versi diri yang tenang, diterima, dan disayang tanpa syarat. Mungkin sekarang kamu gak cuma berduka karena kehilangan dia, tetapi kamu juga kehilangan bagian dari diri kamu yang dulu masih bisa merasa aman. aku nggak pernah mikir kayak gitu, tapi iya Kak, aku juga cuman kehilangan dia, tapi juga kehilangan aku yang dulu bahagia. Oke, itu kesadaran yang sangat dalam sekali ya Kak Putri ya. Dan proses penyembuhan diri itu sering dimulai dari menyadari bagian mana dari diri kita yang hilang. Aku lihat Nah, kalau kamu bayangin diri kamu yang dulu waktu merasa masih utuh, apa yang ingin kamu lihat? aku
aku lihat aku yang lebih ceria, lebih yakin. Aku nggak takut salah waktu itu. Sekarang katanya semua pengalamanku salah. Oke, coba kita balik sedikit ya. Nah, apa hal yang dulu membuat kamu bisa ceria dan yakin seperti itu? Mungkin karena aku masih percaya kalau cinta bisa ngalahin apapun. Aku percaya selama kita baik, orang juga bakal ngerti. Tapi ternyata enggak. Oke, jadi di sini kamu sempat merasa kehilangan kepercayaan pada keyakinan itu ya Kak Putri? Iya, sekarang aku ngerasa mungkin dunia nggak sesederhana yang aku pikir. Betul, tapi bukan berarti kamu salah karena pernah percaya pada hal baik. Justru itu nunjukin kalau kamu punya hati yang tulus. Terkadang dunia memang gak seideal yang kita mau Kak Putri, tetapi rasa tulus itu tetap berharga. Tapi kenapa ya Kak? Hal yang tulus malah bikin sakit. Nah, itu karena cinta yang tulus juga datang dengan keberanian. Dan setiap keberanian pasti ada resiko yang terluka. Tapi justru disitulah manusia belajar tentang kekuatan hati. Aku pengen kuat Kak, tapi aku takut kalau kuat artinya harus lupa dia. Oke Kak Putri, menjadi kuat itu bukan berarti kita melupakan Kak Putri. Tetapi menjadi kuat artinya bisa mengenang tanpa tenggelam di dalamnya. Aku suka itu Kak, mengenang tanpa tenggelam. Nah, di sini kamu bisa simpan kalimat itu sebagai pengingat. Nah, sekarang kakak pengen ajak kamu untuk berpikir pelan-pelan. Nah, kalau bisa, kamu menulis surat untuk dirimu sendiri yang sedang terluka. Apa yang ingin kamu bilang kepada diri kamu sendiri? Makasih udah berjuang. Gak apa-apa kalau kamu capek. Kamu udah berusaha sekuat mungkin. Kamu gak egois karena mencintai dan gak lemah karena menangis. Kalimat yang sangat indah ya Kak Putri ya. Itu bukti kalau kamu punya empati yang besar, bahkan untuk diri kamu sendiri. Aku belum bisa sepenuhnya berdamai, tapi aku merasa mulai ngerti bahwa aku gak harus terus menyalahin diri. Nah, tepat sekali ya Kak Putri ya. Terkadang berdamai itu bukan berarti semuanya baik-baik saja, tapi kita nggak lagi berperang dengan diri kita sendiri. Ya Kak, mungkin itu langkah pertama yang harus aku ambil. Betul. Hari ini kamu udah melangkah ke arah yang benar itu ya Kak Putri ya. Di sisa waktu sesi kita. Oke. Di sisa waktu sesi kita hari ini, nah kakak pengen nih bantu kamu buat pelan-pelan membangun kekuatan diri supaya kamu bisa berdiri tegak tanpa kehilangan makna dari semua pengalaman ini. Gimana nih? Apakah Kak Putri siap untuk kita lanjut ke tahap berikutnya? Siap Kak, aku mau belajar berdiri lagi.
Oke, tadi kan kita sudah banyak bahas nih tentang perasaan Kak Putri, tentang cinta Kak Putri, rasa kehilangan, juga hubungan kamu dengan orang tua. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai pelan-pelan mikirin langkah untuk kedepannya lagi? Iya Kak, aku juga pengen tahu apa yang bisa aku lakuin supaya semuanya nggak seberat ini. Oke, baik. Eh, di sini kakak mau tanya lagi dulu. Kalau kamu membayangkan situasi ideal, nah kamu pengennya itu seperti apa? Maksud kakak itu apa yang menurut kamu bisa buat kamu merasa lebih damai gitu? Aku pengen orang tuaku tahu kalau aku nggak asal pilih. Aku pengen mereka lihat sisi baik dari dia. Tapi di sisi lain, aku juga nggak mau mereka sedih atau kecewa. Oke, jadi kamu berharap ya bisa tetap menjaga cinta itu tanpa harus melukai perasaan orang tua. Iya, meskipun aku tahu itu kayak mustahil, tapi aku pengen ada jalan tengah. Kedengarannya kamu tipe orang yang sangat menghargai hubungan ya, baik dengan pasangan maupun dengan keluarga. Iya kak, aku nggak suka konflik. Aku lebih sering menyalahin diri sendiri daripada nyalahin orang lain. Baik, di sini kakak bisa lihat itu ya Putri ya. Tetapi terkadang terlalu keras sama diri sendiri itu juga bisa membuat kamu kelelahan atau kecapekan. Nah, menurut Kak Putri, apa yang bisa Kak Putri lakukan supaya kamu tetap menghormati orang tua, tetapi juga tidak kehilangan diri Kak Putri sendiri? Mungkin aku harus belajar menerima ya kak. Maksudnya nggak semua hal bisa aku kendalikan. Aku bisa tetap sayang sama dia, tapi mungkin untuk sekarang aku harus lebih fokus sama diriku dulu. Oke, itu pemikiran yang sangat matang ya Kak Putri. Nah, jadi Kak Putri, penerimaan itu bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa beberapa hal memang belum waktunya untuk terjadi sampai sekarang ini ya. Iya, aku mulai ngerti sekarang. Oke, nah kalau begitu gimana nih kalau kita coba buat rencana kecil untuk bantu kamu melewati masa-masa ini, biar langkahnya itu lebih jelas dan kamu tidak merasa sendirian lagi Kak. Boleh kak? Oke, nah misalnya di dalam seminggu ke depan kamu mau fokus ke hal apa yang bisa bantu kamu untuk lebih tenang dan berdamai Kak Putri? Aku mau mulai menulis kak. Dulu aku suka nulis jurnal, tapi akhir-akhir ini aku berhenti. Mungkin aku bisa tulis apa yang aku rasain biar nggak numpuk di kepala. Wow, ide yang sangat bagus ya Kak Putri ya. Nah, menulis itu bisa jadi cara untuk menyalurkan emosi dengan sehat. Nah, selain itu, mungkin kamu juga bisa coba nih untuk komunikasi perlahan-lahan dengan orang tua kamu tanpa bahas topik yang berat-berat dulu.
Maksudnya kayak ngobrol biasa dulu. Iya, betul Kak Putri. Nah, seperti bangun dulu kembali kedekatan emosional. Terkadang kita bisa lebih didengar kalau suasananya itu lebih tenang dan hubungan dasarnya itu lebih hangat. Iya, aku ngerti. Kadang aku langsung ngebahas hal yang bikin mereka marah. Nah, dengan membangun hubungan dulu, di sini Kak Putri bisa buka ruang untuk bicara hal yang lebih dalam lagi nantinya. Dan jangan lupa kasih waktu untuk diri kamu sendiri juga ya Kak Putri ya. Iya Kak, aku bakal coba. Oke, kamu di sini sudah melangkah jauh ya hari ini Kak Putri. Sekarang kamu udah bisa nih melihat bahwa jalan keluar itu bukan selalu hitam putih, tetapi bisa juga berupa keseimbangan antara memahami orang lain dan juga menjaga diri kita sendiri. Terima kasih Kak, aku ngerasa lebih lega sekarang. Nah, kakak senang nih mendengarnya. Dan sekarang Kak Putri tahu perasaan sayang itu enggak salah. Tetapi yang penting itu bagaimana kamu bisa menempatkan cinta itu dengan secara bijak. Bukan cuma buat dia, tetapi juga buat diri kamu sendiri. Iya Kak, aku bakal belajar itu. Baik Kak Putri, di sini kamu tidak perlu terlalu buru-buru ya. Terkadang memang proses pulih dan menerima itu butuh waktu. Tapi kamu udah di jalur yang benar kok. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, ada satu hal yang pengen kakak tawarkan. Kalau nanti kamu merasa sedih atau kehilangan arah lagi, boleh banget kamu tulis apapun yang kamu rasain. Dan bawa ke sesi berikutnya, kita bisa bahas bareng-bareng ya Kak Putri ya. Iya Kak, aku akan lakuin itu. Iya Kak, aku akan lakuin itu. Baik, kamu udah berani buat terbuka dan jujur pada kakak hari ini ya Putri ya. Nah, kakak bangga nih bisa melalui proses ini dengan jujur sama kamu ya. Makasih Kak Tia. Nah, waktu kita hari ini udah hampir selesai ya Putri. Tetapi sebelum kita akhiri, kakak mau ngajak kamu nih untuk refleksi sebentar ya. Dari semua hal yang kita bahas tadi, apa hal yang paling penting yang kamu dapat pada sore hari ini? Mungkin aku baru sadar Kak, bahwa cinta itu nggak selalu harus dimenangkan dengan cara melawan. Kadang justru lewat penerimaan dan waktu semuanya bisa jadi lebih jelas. Itu refleksi yang sangat indah ya Kak Putri ya. Jadi sekarang kamu mulai melihat bahwa pilihan terbaik itu nggak selalu tentang mempertahankan atau melepaskan, tapi tentang bagaimana kamu tetap bisa tenang di dalamnya. Iya Kak, dulu aku pikir kalau aku nggak bisa bersatu sama dia berarti aku gagal. Tapi sekarang aku tahu mungkin ini cara Tuhan ngajarin aku sesuatu. Iya, mungkin ini bagian dari proses kamu Kak Putri.
dan belajar tentang arti yang cinta itu luar biasa, bukan cuma ke seseorang, tetapi juga cinta terhadap diri sendiri dan juga keluarga kamu. Iya Kak, aku pengen mulai dari situ. Oke, bagus sekali ya Kak Putri. Dari tadi kamu bilang mau mulai menulis lagi ya? Iya Kak, aku mau coba tulis perasaan aku setiap malam. Mungkin aku juga mau tulis surat buat orang tua aku. Bukan buat dikasih sekarang, tapi buat bantu aku menyusun kata-kata dulu. Wah, ide yang sangat bagus ya Kak Putri ya. Menulis surat itu bisa jadi cara yang sehat untuk menata emosi dan pikiran. Nah, kalau nanti Kak Putri sudah siap, kamu bisa tentuin sendiri nih Kak Putri, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan isi hati kamu kepada mereka. Iya Kak, aku rasa aku belum siap sekarang, tapi setidaknya aku tahu langkah kecilnya dulu. Nah, itu sudah langkah yang sangat besar ya Kak Putri. Terkadang jika kita memutuskan untuk tidak terlalu terburu-buru, juga itu adalah bentuk sebuah keberanian. Nah, untuk sesi berikutnya, kalau Kak Putri setuju nih, kita bisa fokus ke dua hal. Yang pertama, latihan komunikasi yang lebih terbuka dengan orang tua. Dan yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan emosi kamu di tengah proses yang kamu jalani saat ini ya. Aku setuju Kak, aku pengen belajar itu. Baik Kak Putri, boleh kakak nanya satu hal? Boleh Kak? Nah, kalau kamu bisa kasih pesan kecil buat diri kamu sendiri di minggu depan, pas kamu mungkin lagi ragu atau lagi sedih, apa yang pengen kamu bilang kepada diri kamu sendiri? Aku mau bilang ke diri aku, kamu udah cukup, kamu boleh sedih, tapi jangan lupa kamu juga berharga. Itu pesan yang sangat luar biasa ya Putri ya. Simpan baik-baik ya, dan ingat, setiap kali kamu ingin goyah, kamu bisa pegang kalimat itu. Iya Kak, makasih banyak ya. Sama-sama. Di sini kakak bangga hari ini sama kamu Putri, karena kamu jujur, terbuka dan berani menghadapi perasaanmu. Semoga setelah sesi ini kamu bisa tidur lebih tenang dan sedikit lebih ringan ya. Iya Kak, rasanya kayak beban di dada aku pelan-pelan turun. Nah, sebelum kamu pulang, hari ini kakak mau kasih tahu kamu satu hal. Kamu sudah melakukan hal yang paling penting. Kamu memilih untuk melihat ke dalam diri, bukan lari dari rasa sakit itu. Itu bukan hal yang sangat kecil. Aku masih takut Kak, tapi aku ngerasa nggak sendirian lagi. Dan kamu memang gak sendirian Putri. Kita ada di sini untuk berjalan sama-sama. Kamu boleh datang ke sesi ini tanpa harus pura-pura kuat. Di sini kamu boleh rapuh, boleh bingung, boleh nangis. Itu semua bagian dari sebuah proses. Kak, kalau nanti aku tiba-tiba kangen lagi sama dia atau ngerasa bersalah lagi, itu wajar kan? Sangat wajar, karena rasa kangen itu bukan tanda kamu ingin mundur, tetapi tanda kamu bahwa kamu itu manusia yang pernah mencintai seseorang dengan tulus. Yang penting adalah bagaimana kamu merawat diri kamu ketika perasaan itu tiba-tiba datang. Iya,
aku akan coba lebih lembut sama diri sendiri. Betul. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi ya Putri ya. Dengan sabar, hangat, dan penuh pengertian. Putri, tadi kamu bilang pesan untuk diri kamu sendiri adalah kamu udah cukup. Kamu boleh sedih, tapi jangan juga lupa kalau kamu itu sangat berharga. Nah, boleh kakak minta kamu ulangi kalimat itu sekali lagi, tapi kali ini pelan-pelan ya, sambil benar-benar menghayati. Kamu udah cukup, kamu boleh sedih, tapi jangan lupa kamu juga berharga. Bagus sekali ya. Di sini kakak bisa terdengar ketulusan kamu di situ. Simpan kalimat itu baik-baik. Kalau perlu, kamu tulis dan kamu tempel di cermin kamar, biar kamu bisa melihat kata-kata itu setiap pagi ya. Ya kak, aku akan tulis nanti malam. Baik, sebelum Putri pulang, kakak mau ngasih hal kecil nih. Ini mantra kecil untuk kamu. Bukan solusi, tapi ini sebuah pengingat. Di sini sebelum kamu pulang tadi kakak mau ngasih sebuah buku untuk kamu ya. Di sini tertulis tulisan tangan yang sangat rapi. Nah, kesedihan adalah bukti kalau kamu perlu mencintai, tetapi harapan adalah bukti kalau kamu masih hidup. Kak, makasih. Ini berarti banget buat aku. Sama-sama Putri, kamu pantas menerima kata-kata yang baik, terutama dari diri kamu sendiri ya. Minggu depan kita lanjut ya. Kita akan bahas bagaimana membangun komunikasi yang lebih aman dengan orang tua dan bagaimana menjaga emosinya supaya tidak mudah runtuh ketika perasaan-perasaan itu datang lagi ya. Iya kak, aku siap dan aku makasih banget ya kak. Aku ngerasa lebih ringan hari ini. Baik Kak Putri, sebelum pulang kakak di sini ada kata-kata supaya kamu untuk jadi lebih semangat lagi. Boleh kita duduk lagi dulu? Jadi Kak Putri, di sini kakak ada sedikit kata-kata untuk penyemangat kamu. Nah, di sini kamu sudah berjalan sejauh ini, bahkan ketika kamu merasa tidak kuat, itu bukti bahwa di dalam diri kamu itu ada keberanian yang sangat luar biasa. Luka ini tuh tidak datang untuk menghancurkan kamu, tetapi untuk mengajarkan kamu bagaimana cara mencintai dirimu untuk lebih dalam lagi. Ingat, kehilangan bukan akhir dari cerita. Terkadang itu cara semesta untuk membuka jalan agar kamu menemukan versi terbaik dari dalam diri kamu sendiri. Nah, jangan takut untuk sendiri.
Sendiri itu bukan berarti sepi, tetapi ruang bagi hati kamu untuk beristirahat, pulih, dan tumbuh kembali seperti semula. Kamu tidak gagal di dalam hanya hubungan itu berakhir, tetapi kamu berhasil karena kamu berani mencintai dengan tulus dan sekarang kamu berani menyembuhkan diri itu. Pelan-pelan saja ya, sembuh itu tidak harus terburu-buru. Setiap langkah kecilmu hari ini sudah cukup berarti. Kamu pantas dicintai tanpa syarat, tapi yang paling penting, cintailah dirimu dulu dengan cinta yang lembut, karena kamu adalah rumah bagi hatimu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, aku pernah patah hati, tetapi aku juga pernah bangkit di saat itu juga. Kamu akan tersenyum dan bangga kepada diri kamu sendiri. Cinta itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi kekuatan di dalam diri kamu sendiri. Hari ini mungkin masih ada sisa-sisa air mata, tetapi percayalah, suatu saat kamu akan tersenyum bukan karena sudah lupa, tapi karena sudah berdamai. Di sini kamu bukan cerita yang berakhir di kesedihanmu. Kamu adalah kisah tentang seseorang yang menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Mungkin kata-kata yang sudah kakak berikan ini bisa menjadi penyemangat untuk Kak Putri ya. Makasih banget ya kak, kata-katanya sangat berarti bagi saya. Kak, aku pamit izin dulu ya, soalnya udah malam banget. Oke, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa melanjutkan sesi konseling kita di hari yang berikutnya. Kalau kamu ada yang ingin ceritakan lagi, kamu bisa untuk chat kakak ya. Terima kasih ya Putri ya, semoga kamu kembali seperti dulu lagi dan ya. Iya. Hati-hati ya Putri ya, kakak antar pulang. Kamu pelan-pelan bawa motornya, ini juga sudah malam ya. Ya, makasih banget ya kak. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya Putri ya. Dadah.